Oke, saya dari Dekor Asia. Kami dari berdiri tahun 97. Salah satu kita perlu flashback di pasca gempa. Kita lihat sendiri bahwa bambu sangat berperan besar dalam upaya rekonstruksi penanganan day by day korban gempa. Yang sangat dibutuhkan adalah bambu. Dan kami alhamdulillah waktu itu juga berkontribusi mensupport per hari mungkin 25-30 truk bambu bersama IOM, ya statusnya sebagai supplier sih. Gitu. Lalu saya ingin kita sebagai pelaku pemasar bambu melompat di era saat ini lebih ke situasi pasar bambu dunia pasca pandemi. Jadi mungkin saat ini yang harus kita syukuri sebenarnya adalah bahwa bambu itu adalah salah satu komoditi yang kalau saya melakukan sedikit studi di Amazon, keyword yang paling banyak kami punya aplikasi yang berbayar. Aplikasi apa yang paling banyak dicari oleh user karena itu kan di B2C ya, business to customer, adalah bambu spoon atau top table yang terbuat dari bambu. Nah ini kan satu kesempatan besar. Nah itu bicara tren, bahwa tren sekarang sudah sedikit demi sedikit dunia ini sudah mulai meninggalkan kayu. Harus semangat bahwa karena banyak sekali desa-desa yang menanam bambu itu patah semangat. Datang ke kami, bahkan Pak Lurahnya datang, saya sudah cerita tadi, mereka ini punya bambu banyak sekali programnya, so mana-mana bambu, tapi nggak bisa jual. Sementara dinas-dinas itu adanya kegiatannya senangnya training, ngabisin anggaran lah kurang lebihnya begitu. Nah kemudian saya bilang persoalannya sederhana, market. Disinilah sebenarnya pihak di sini pemerintah itu pun juga harus sedikit menyalurkan anggarannya, misalkan ke KLH adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman UKM memasarkan produk bambu ini ke kancah tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri. Jadi mungkin anggarannya tidak hanya untuk penanaman bambu, Bu, juga untuk bagaimana membuka jalan untuk akses market platform, karena kami juga penggiat penjual melalui platform Amazon, Alibaba, eBay dan sebagainya, adalah small item yang produk kecil, flatable, flat packable, lalu yang bahasa sederhananya adalah ramah ongkos kirim. Hampir setiap minggu ekspor bambu gazebo yang kami libatkan teman-teman dari Klaten, hampir setiap minggu. Bahkan mereka sekarang mengembangkan pasarnya lah, produksinya. Nah, ini di satu sisi marketnya segala macam, dan satu keuntungan sebenarnya yang harus disyukuri, bambu ini lebih fleksibel dari kayu. Kalau kayu mungkin sepanjang 6 meter tidak mungkin membuat satu komponen. Kalau bambu kan sangat memungkinkan, lain yang untuk mensubstitusi kayu di industri rumah. Saya dan Pak Mkoda, Pak Dudi sudah sedikit memulai. Kita mengekspor small houses, rumah-rumah kecil yang mungkin tipe 21, tipe 16 itu untuk flat pack knockdown untuk dijual. Bagaimana Perbubi ini menjadikan organisasi ini sebagai salah satu wadah. Nanti Bapak Ketua, kami sangat berharap bisa menjembatani kebutuhan pasar dan pelaku-pelaku UKM ini diolah, dibahas bersama-sama dalam konsep kolaborasi tadi. Terima kasih. Tersesat di bambu itu sejak tahun 2019 kalau nggak salah, itu gara-gara saya sedang jalan-jalan ke Flores, ke Ngadang, melihat bambu betung sangat bagus di pinggir jalan dan itu satu kabupaten penuh. Terus kemudian keluar ide bahwa
ini kayaknya harus jadi duit nih, biasa. Akhirnya nekat saya berangkat ke Cina, belajar ini itu dan lain-lain. Nah, dalam hal ini mungkin saya lebih banyak akan bicara soal industri ya. Industri dalam hal ini adalah industri awal berupa bambu laminasi, sedangkan untuk penggunaannya itu nanti akan banyak turunannya. Kalau kita bicara industri, yang pertama itu adalah pasti kita harus berpikir soal titik awal. Konsep utamanya selain kepastian juga harus bisa di scale up. Nggak mungkin kita bikin sesuatu usaha kalau tidak bisa di scale up, percuma. Kalau hanya untuk subsisten, hanya untuk kebutuhan saya, apalagi saya yang sudah pensiun gitu, anak udah mentas semua, saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh ngisi kulkas, ya nggak begitu gitu. Jadi kita butuh kepastian bahan baku yang dalam hal ini semakin ke depan kalau di bambu itu semakin dituntut untuk punya sumber bahan baku yang secara legal bisa diikat oleh industri tersebut. Jadi kalau saya punya pabrik pengolahan bambu, saya harus punya hutan bambu, kasarnya gitu. Nah, menunggu itu ada, saya sudah beberapa kali lakukan usaha dengan kerjasama dengan perhutani, dengan ini, dengan itu, yang hasilnya bisa dibilang nol. Akhirnya ya saya manfaatkan supplier dan sumber bambu yang ada di belakang-belakang rumah di daerah Pujon dan lain-lain, yang itu kalau secara kuantitas sangat-sangat cukup. Tapi kedepannya saya nggak tahu, karena banyak yang jualan bambu serumpun, Pak ini tolong serumpun habisin bersihin, karena saya mau ganti jadi sayur. Nah, dukungan dari KLHK itu yang kita butuhkan. Terus yang kedua, sebelum di dalam ya, kita bicara di dalam industrinya, yang kedua itu adalah pasar. Pasar ini sangat penting, apalagi sebagai usaha industri yang baru mulai, yang baru merintis. Nah, pasar bambu itu tidak bisa kita kayak bicara bahwa oh ada pasar ini. Kalau kita nurutin pasar ini itu dan lain-lain, kita akan selalu ketinggalan. Seperti tadi yang saya diskusikan dengan Pak Bambang, permintaannya seperti ini kita nggak bisa. Permintaan ini kita nggak bisa, karena proses bambu dari awal itu sudah harus didesain ke arah satu produk tertentu. Ini udah sangat detail ya Bu ya. Jadi kayak slab lebarnya 3 cm, ya udah 3 cm. Terus kalau kita bikin laminasi, ya laminasinya 3 cm. Kalau umpamanya minta produk yang 2 cm, akhirnya pakai bahan yang sama, jadinya mahal. Jadi kata-kata kolaborasi yang tadi ditekankan oleh Pak Bambang di dunia bambu itu sangat-sangat dewa kalau menurut saya. Jadi kolaborasi antara industri dengan pemasaran dalam hal desain produk. Desain produk itu saya tidak kalau dari sisi industri ya, saya tidak melihat itu sebagai kayak desain model yang cantik-cantik, enggak, bukan itu. Tapi desain yang acceptable, yang segala macam kaidah ekonomi tadi itu, ramah ongkos kirim ini itu dan lain-lain, tapi juga workable di industri. Bahannya juga ada, karena kalau tanpa itu plastik larinya. Jadi kayak gitu. Terus di hal lain, tugas sebagai orang yang ada di dalam industri adalah tetap standarnya, bahwa dia harus bisa membuat produk dengan kualitas yang memenuhi syarat minimal, bare minimum, harusnya lebih dari itu. Terus yang kedua adalah dia tetap harus efisien. Jadi percuma kita bikin produk bagus tapi mahal.